Bab 463. Bibi, mohon bantuannya. Berperang lagi. Pedang Sander kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebab, kali ini, pedangnya didukung oleh dua jenis garis keturunan. Melihat serangan pedang mengerikan Sander, akhirnya Kaisar Yongsheng menunjukkan ekspresi serius. Dia tahu bahwa kultivator pedang muda ini bukan lagi semut yang bisa dia hancurkan seperti sebelumnya. Kekuatan orang ini harus dihadapi dengan hati-hati bahkan olehnya sendiri. Di momen ini, Kaisar Yongsheng mulai memusatkan pikirannya. Begitu pedang Sander menyerang, dia tiba-tiba membuka tangannya dan menekannya ke bawah dengan lembut. Hal ini membuat ruang di sekitarnya menjadi tak nyata. Mendadak, Kaisar Yongsheng menunjuk ke depan dan sontak menunjuk ke ujung pedang Suanyuan. Bam! Pedang Suanyuan bergetar hebat dan tak bisa bergerak maju lagi. Pada saat yang sama, jari-jari Kaisar Yongsheng terpisah. Kemudian, dia memegang pedang Suanyuan dan mencoba mematahkannya dengan kekuatan. Bam! Pedang Suanyuan bergetar hebat lagi, tetapi tak rusak. Adegan ini membuat mata Kaisar Yongsheng menyusut saking terkejutnya. Dia tak pernah menyangka bahwa pedang itu akan begitu kuat hingga mampu menahan kekuatannya. Di momen ini, Sander mendadak melepaskan pedang Suanyuan yang digenggam Kaisar Yongsheng. Dia meluncur maju dan melancarkan pukulan. Usia abadi. Bam! Sebuah kekuatan yang menghancurkan segalanya meledak dari depan Sander. Itu mendorong Kaisar Yongsheng mundur secara terus-menerus. Sementara pada saat yang sama, pedang Suanyuan sontak kembali ke tangan Sander, lalu pria itu sontak menghilang dari tempatnya. Pedangnya lagi-lagi menyerang di depan Kaisar Yongsheng. Kaisar Yongsheng menatap dengan dingin. Dia mendadak menghilang dari tempatnya. Bam! Pedang Sander menusuk ke ruang hampa. Sander tampak mengernyit karena dia tak bisa lagi merasakan keberadaan Kaisar Yongsheng. Di momen ini, dia mendadak melihat ke atas. Di atas kepalanya, sebuah tangan raksasa turun dengan cepat, kemudian meraihnya dan sontak mengunci dia dan ruang di sekitarnya. Sander ingin menyerang, tetapi terkejut menemukan bahwa ada kekuatan misterius yang terus membatasi gerakannya. Kala itu, secercah cahaya muncul di depannya dan sontak menusuk ke dahinya. Sander memicingkan matanya. Dengan pikiran terakhirnya, pedang Suanyuan di tangannya mendadak berubah menjadi cahaya pedang yang melonjak ke atas dan sontak menyerang cahaya itu. Bam! Seluruh ruang hancur berantakan. Cahaya itu langsung terhenti oleh pedang Suanyuan. Di momen yang sama, Sander mendengus marah. Dengan dua kekuatan garis keturunan, berbagai niat pedang tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya. Serak! Segera, tangan raksasa yang menahannya langsung terkoyak menjadi banyak bagian, lalu jatuh dari langit. Namun, pada saat yang sama, bayangan cacat mendadak muncul di depannya. Sander tampak mengernyit. Dia mengulurkan telapak tangannya dan pedang Suanyuan muncul di tangannya. Pedang keluar dari sarung, lalu masuk kembali. Ham! Suara pedang tiba-tiba bergema di langit. 3 kali berturut-turut, jurus menebas langit menghunus pedang 900 lipat digunakan. Kali ini, dia menggunakan dua kekuatan garis keturunan. Begitu pedang Sander ditebaskan, bayangan manusia langsung terlempar ke belakang ribuan meter. Dia adalah Kaisar Yongsheng. Setelah berhenti, Kaisar Yongsheng melihat ke tangan kanannya, di mana tangannya telah retak oleh energi pedang dan darah terus mengalir. Kaisar Yongsheng memandang Sander di kejauhan dengan ekspresi tidak percaya. Ini tidak normal. Baginya, situasi ini sungguh tidak masuk akal. Bagaimana mungkin pemuda di depannya yang baru berusia 20 tahunan ini dapat melukainya seperti ini? Ini mustahil. Kaisar Yongsheng menatap Sander dengan ekspresi yang sangat kesal. Sementara itu, para pengikutnya yang mengikuti Kaisar Yongsheng juga terlihat gelisah. Mereka mengikuti Kaisar Yongsheng dengan harapan akan masa depan yang lebih baik. Kemenangan Kaisar Yongsheng akan membawa perubahan besar dalam tatanan saat ini. Hal itu berarti mereka akan memperoleh keabadian. Sayangnya sekarang, Kaisar Yongsheng bahkan tidak bisa mengalahkan seorang pemuda. Mereka ingin bertanya pada Kaisar Yongsheng, apa kamu masih mampu? Jika tidak, mereka mungkin akan kabur. Kaisar Yongsheng menatap Sander. Hei, kamu hanya bisa bergantung pada pedang dan kekuatan garis keturunan.
tidak mampu tanpa itu. Dia sadar bahwa Sander mendadak menjadi begitu kuat karena dua kekuatan garis keturunan dan pedang di tangannya. Tanpa itu, Sander tidak akan menjadi lawannya. Sander menggeleng mendengar ucapan itu. Dia berucap, "Kaisar Yongsheng, bagaimana kamu bisa mengatakan hal yang memalukan seperti itu? Kamu telah memanfaatkan kelemahanku mengenai garis keturunan, itu adalah bagian dari diriku. Menggunakan kekuatan mereka, apa masalahnya?" Usai berucap demikian, dia tersenyum. "Kalau kamu punya kekuatan garis keturunan, kamu juga bisa menggunakan itu." Kaisar Yongsheng menatap Sander lekat-lekat dan terdiam. Dia tersenyum sembari bertanya, "Tidak punya?" Kaisar Yongsheng menatapnya dan berucap, "Garis keturunan itu bukan dibangkitkan dirimu sendiri, itu hanya berasal dari leluhurmu." Sander mengangguk. "Mau bagaimana lagi? Sayangnya, aku memiliki ayah yang hebat." Haha. Mendengar ucapan Sander, Master Pedang Dunia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia menikmati pujian dari putranya. Kaisar Yongsheng melihat ke tangannya sendiri. Luka di tangannya telah sepenuhnya pulih saat ini. Dia mendongak dan melihat Sander di kejauhan. "Ayo, kita lihat seberapa kuat kamu." Kemudian, sosoknya tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi sinar emas yang berlari menuju Sander. Sander menatap dengan dingin. Tanpa berkata-kata, dia berubah menjadi sinar pedang dan menyerang. Pertempuran dimulai lagi. Segera, suara ledakan yang menggema terdengar di medan perang. Sander dan Kaisar Yongsheng bertempur tanpa henti. Kekuatan keduanya sangat menakutkan hingga mengguncang seluruh area di sekitarnya. Sander makin bersemangat dalam pertempuran, terutama dengan kekuatan garis keturunan yang mendukungnya, kekuatannya pun makin meningkat. Ini masih dalam keadaan dia sadar. Apabila dia benar-benar gila, kekuatan garis keturunannya akan menjadi lebih menakutkan. Hanya saja, dia tetap berusaha untuk tetap sadar. Dia tidak memilih untuk benar-benar menjadi gila. Melihat Sander dan Kaisar Yongsheng bertarung dengan seimbang, wajah para pendukung Kaisar Yongsheng menjadi suram. Mereka berpikir bahwa Kaisar Yongsheng harusnya bisa dengan mudah menghancurkan lawannya. Sayangnya, itu tidak terjadi. Pada saat yang sama, wanita berjubah tiba-tiba berucap, "Kaisar Agung menyimpan kekuatan sesungguhnya." Mendengar ini, semua orang menatapnya. Wanita itu melirik wanita bergaun polos di kejauhan, lalu berucap, "Menurut informasi kita, wanita bergaun polos dan kakaknya, bersama dengan Dewa Nyata adalah yang terkuat. Jadi, tujuan sebenarnya Kaisar Agung bukanlah Sander, melainkan mereka bertiga." Ucapan ini membuat semua orang mulai memperhatikan tiga wanita tersebut. Sebenarnya, mereka sudah memperhatikan ketiga orang tersebut sejak awal. Orang-orang itu memberikan kesan yang aneh karena mereka tidak merasakan keberadaannya. Ini agak tidak normal. Sebab, semua yang datang ke sini adalah para ahli yang luar biasa. Kalau mereka tidak merasakan keberadaan ketiga orang tersebut, itu berarti bahwa kekuatan ketiganya mungkin luar biasa. Pada saat ini, wanita berjubah kembali berucap, "Jangan terlalu banyak berpikir, segalanya ada di bawah kendali Kaisar Agung." Mendengar kata-kata itu, semua orang mengangguk dan tidak memikirkannya lebih lanjut. Mereka telah melihat kekuatan Kaisar Yongsheng sendiri. Kalau tidak, mereka tidak akan mengikutinya. Mereka memilih untuk percaya pada Kaisar Yongsheng. Di sisi lain, Rosa bertanya dengan lembut, "Kak, apakah kekuatannya begitu dahsyat karena kekuatan garis keturunan dan pedang suci Suanyuan?" Maura melihat Sander sekilas, lalu tersenyum tanpa berkata-kata. Rosa memiringkan kepalanya ke arah Maura. "Dasar misterius." Maura melihat pria di kejauhan, lalu berucap pelan, "Kemampuan pedangnya sudah mencapai batas dunia." Rosa mengernyit. Apakah dia akan melakukan terobosan? Maura menatap Sander di kejauhan. Lihatlah apakah dia bersedia melepaskan diri. Usai dia mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba Sander dan Kaisar Yongsheng mundur secara bersamaan. Dalam proses mundur, energi pedang dan cahaya emas berembus di sekeliling mereka dengan sangat menakutkan. Ketika Sander berhenti, dia perlahan menutup kedua matanya. Semua energi pedang tiba-tiba kembali ke dalam dirinya. Dalam sekejap, Sander membuka matanya lagi. Dia menatap Kaisar Yongsheng di kejauhan,
membalikkan tangan kanannya, lalu perlahan menekan ke bawah. Pada saat itu, dua kekuatan garis keturunan di dalam dirinya mulai ditekan. Adegan ini membuat Kaisar Yongsheng mengernyit. Apa yang sedang kamu lakukan? Segera, kedua kekuatan garis keturunan itu sepenuhnya ditekan. Sementara itu, Sander melambaikan tangannya dan menyimpan pedang suci Suanyuan. Kaisar Yongsheng memandangnya dengan bingung. Pada saat ini, telapak tangan Sander terbuka. Energi pedang mulai berkumpul di telapak tangannya. Bam! Dalam sekejap, aura mengerikan meledak dari tubuh Sander. Sementara itu, berbagai jenis energi pedang naik ke langit. Kini, energi pedang ini telah mengalami perubahan yang luar biasa. Melihat pemandangan ini, senyum Maura makin lebar. Bocah ini sungguh mengejutkan. Aku tidak pernah menyangka dia akan berani melepaskan diri begitu cepat. Rosa memandang pria itu. Ilmu pedang ilahi. Senyum di sudut mulut Maura makin melebar. Setengah langkah menuju ilahi. Dia masih memerlukan pertempuran besar yang mengejutkan dunia untuk membuktikan tekadnya dalam ilmu pedang. Setengah langkah. Rosa tampak mengernyit. Maura mendadak berbicara dengan lembut. Rosa, usahakan untuk memberinya 100 tahun. 100 tahun, seharusnya cukup. Rosa menatap Maura, kedua tangannya perlahan-lahan bergerak. Di depan Sander, Kaisar Yongsheng menjadi sangat tidak bersemangat. Dia tidak pernah menyangka bahwa bocah itu bisa mencapai terobosan dalam ilmu pedang. Sialan. Apakah dia menipu? Di belakang Kaisar Yongsheng, para ahli juga terlihat tidak senang. Bisa-bisanya dia mencapai terobosan saat bertarung. Pada saat ini, Sander perlahan membuka matanya. Dia melihat Kaisar Yongsheng di kejauhan. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan rasa percaya diri yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Percaya diri yang belum pernah ada sebelumnya. Tanpa kekuatan garis keturunan dan pedang suci Suanyuan, dia tetap bisa membunuhnya. Itulah kepercayaan diri yang dimilikinya sekarang. Sander akan segera bertindak, tetapi pada saat itu, Kaisar Yongsheng tiba-tiba berucap, "Serang bersama-sama." Serang bersama-sama. Begitu kata-kata itu terdengar, semua orang terkejut. Bertarung dalam kelompok. Kaisar Yongsheng melihat Sander. Orangku lebih banyak. Sander menatapnya seraya bertanya, kamu yakin tidak mau sportif? Kaisar Yongsheng tersenyum sinis. Orangku lebih banyak. Sander terdiam. Kaisar Yongsheng melanjutkan, kalau tidak puas, panggil bantuan. Sander segera berbalik dan sedikit membungkuk kepada wanita bergaun polos. Bibi, mohon bantuanmu. Wanita itu berjalan keluar perlahan. Bersambung. Bab 464 hari ini, bunuh dewa nyata. Sander bukanlah orang yang bebal. Apabila berduel sendiri, dia pasti bersedia mempertaruhkan nyawanya. Hanya saja, kalau ingin berkelompok, dia tidak akan bodoh untuk menjadi korban serangan mereka. Minta bantuan, bukan? Siapa yang tidak bisa? Begitu bibinya melangkah keluar, Kaisar Yongsheng tampak memicingkan mata. Dia diam-diam merasa waspada. Dari awal, dia telah memperhatikan bibi dan ayahnya Sander. Tentu saja, juga dewa nyata dari alam semesta nyata. Sebab, dia menyadari bahwa bahkan dia pun tidak bisa merasakan aura dari ketiga orang di sana. Mereka seolah-olah tidak ada di hadapannya sama sekali. Ini sebabnya dia memilih serangan kelompok. Dia agak tidak percaya diri. Melihat bibi Sander keluar, wajah ahli di belakang Kaisar Yongsheng juga menjadi serius. Mereka tidak berani meremehkan orang ini. Kaisar Yongsheng menatap wanita itu sambil berucap, orang mereka sedikit. Ayo, kita serang bersama-sama. Bam! Seiring terdengarnya suara, kekuatan luar biasa meletup dari dalam dirinya. Seketika, seluruh galaksi menjadi hangat. Di belakangnya, usai menerima perintahnya, para ahli tanpa ragu langsung menyerang wanita bergaun polos dan yang lainnya. Bak yang dikatakan Kaisar Yongsheng, meski wanita bergaun polos dan yang lainnya terlihat sulit dilawan, tetapi memangnya kenapa? Jumlah mereka lebih banyak. Lebih banyak orang menyerang orang yang lebih sedikit, keunggulan berada di pihak mereka. Ketika ahli yang tak terhitung jumlahnya menyerang bersama, betapa mengerikannya hal itu. Aura kuat yang tak terhitung jumlahnya meletup bersamaan. Sekali meledak sepenuhnya,
itu cukup untuk menghancurkan seluruh galaksi. Hanya saja, pada saat ini, Bibi Sander mendadak membuka telapak tangannya. Dalam sekejap, pedang Hangdao berubah menjadi cahaya pedang yang terbang keluar dari telapak tangannya. Siut. Dalam sekejap, kepala puluhan ribu yang menyerangnya tiba-tiba melambung ke langit. Darah mereka menyembur keluar seperti air terjun. Puluhan ribu kepala yang mental kala itu. Tubuh mereka masih terus menyerang wanita bergaun polos. Sangat aneh. Semuanya terbunuh seketika. Salah, ada satu orang lagi, yaitu Kaisar Yongsheng. Kaisar Yongsheng tidak mati. Begitu melihat adegan ini, dia seperti tersambar petir. Kepalanya kosong. Semua orang mati. Puluhan ribu kepala terlepas. Bak membunuh ayam. Kaisar Yongsheng membeku di tempat. Pada saat itu, dia benar-benar bingung. Pasukannya sudah tiada. Ini seperti mimpi. Di sisi lain, Rosa dan Selina melihat Bibi Sander dengan ekspresi sangat serius. Wanita ini benar-benar terlalu kuat. Dia bahkan langsung membunuh Kaisar Agung Nasib. Sander melirik bibinya dan merasa terkejut. Bibinya masih sangat kuat dan tanpa belas kasihan. Entah kapan dia baru akan mencapai tingkat ini. Dia bisa membunuh siapa saja kapanpun. Wanita itu menatap Kaisar Yongsheng, lalu bertanya, apa gunanya banyak orang? Kaisar Yongsheng menatapnya seraya bertanya, kamu sebenarnya di tingkat apa? Dia menggelengkan kepala. Seperti semut, membunuhmu, sama mudahnya dengan menekan semut. Kemudian, dia melambai dengan lembut. Siut. Seberkas cahaya pedang langsung menuju Kaisar Yongsheng. Melihat adegan ini, pupil mata Kaisar Yongsheng tiba-tiba menyusut. Menghadapi serangan pedang ini, dia kebangkitan perasaan yang tak terhindarkan di dalam hatinya. Dengan serangan pedang ini, Kaisar Yongsheng pasti akan mati. Pasti. Kaisar Yongsheng mendadak menjadi ganas. Dia menggenggam kedua tangannya dengan erat, lalu berseru, ayo. Kemudian, kekuatan mengerikan meletus dari dalam dirinya. Dia langsung menyerang pedang itu. Menghadapi serangan pedang mematikan ini, dia justru melepaskan semua pikiran kacau di dalam hatinya. Sekalipun mati, Kaisar Yongsheng juga akan mati dalam pertempuran. Berhubung benar-benar melepaskan semua pikiran kacau, begitu dia bertindak, tidak ada ketakutan di hatinya. Tepat pada saat ini, bam! Kekuatan mengerikan tiba-tiba memancar dari dalam tubuh Kaisar Yongsheng. Terobosan. Dia sudah tidak pernah melakukan terobosan selama puluhan juta tahun. Sebab, pada tingkatnya, sangat sulit untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Di momen ini, aura Kaisar Yongsheng melonjak gila. Kekuatan yang dahsyat membuat seluruh wilayah bintang menjadi panas. Hanya saja, begitu pedang datang. Siut. Pedang Hangdao memecahkan segala kekuatan dan menembus langsung di antara alis Kaisar Yongsheng, menancapkannya di tempat. Meskipun melakukan terobosan, tetap saja dia mati seketika. Kaisar Yongsheng berdiri di tempatnya dengan tatapan kosong. Di momen ini, dia merasa putus asa lagi. Terobosan sebelumnya membuatnya melihat sedikit cahaya di tengah kegelapan yang tak berujung. Sayangnya, dia tidak menyangka bahwa, meskipun melakukan terobosan, saat menghadapi pedang ini, dia tetap tidak punya kesempatan melawan. Dia tetap saja mati. Kaisar Yongsheng tersenyum getir, ternyata dia begitu lemah. Begitu pikiran ini muncul, tubuh Kaisar Yongsheng mulai memudar perlahan. Tidak lama kemudian, dia benar-benar menghilang tanpa jejak. Tidak ada lagi Kaisar Yongsheng di dunia. Sander melihat adegan ini dalam diam. Dia tidak merasa senang, malah merasa sedikit terancam. Pandangan dunia. Dia tidak merasa Kaisar Yongsheng bodoh atau lemah. Dia menghadapi akhir seperti ini hanya karena belum pernah melihat seseorang yang lebih kuat daripada pemilik pena Tao. Batas pandangan dunia Kaisar Yongsheng adalah pemilik pena Tao, sementara kekuatan bibinya berada di atas pemilik pena Tao. Bayangkan, apabila bibi dan ayahnya bukanlah orang terdekatnya sendiri, apakah pandangan dunia Sander benar-benar lebih tinggi daripada Kaisar Yongsheng? Mungkin seorang Kaisar Agung Nasib saja sudah menjadi batas tertinggi pandangan dunia Sander. Katak dalam tempurung. Banyak orang mengejek orang lain karena terpaku pada pandangan dunia mereka sendiri, tetapi tidak pernah berpikir bahwa dia mungkin juga berada di dalam tempurung.
Alam semesta begitu luas. Di luar sana, ada langit di atas langit. Kapanpun, dia harus selalu merendahkan diri. Sander memusatkan kembali pikirannya. Dia membuka telapak tangannya, lalu sebuah menara emas muncul di tangannya. Tuan Pagoda. Sander melihat pagoda kecil di tangannya dan tersenyum. Tuan Pagoda, sudah lama tidak bertemu. Tuan Pagoda bertanya dengan kesal, kamu tidak pernah khawatir tentangku? Sander tertawa sebelum menjawab, Tuan Pagoda, kamu sudah mengikuti ayah dan kakekku dan melihat begitu banyak hal di dunia. Bagaimana mungkin Kaisar Yongsheng menjadi lawanmu? Tuan Pagoda tertawa terbahak-bahak, kamu masih cerdas seperti biasanya. Apa yang kamu katakan benar, apa yang belum pernah dilihat olehku. Dia hanya seekor semut. Kalaupun Destri tidak bertindak hari ini, aku pun bisa mengalahkannya. Sander tersenyum, Tuan Pagoda mulai berlagak. Pada saat ini, Destri dan Mile mendekat. Destri merentangkan telapak tangannya, lalu banyak cincin penyimpanan terbang ke arah Sander. Sander sangat gembira. Cincin penyimpanan itu adalah cincin penyimpanan Kaisar Yongsheng dan para ahli. Dia tidak menyangka bahwa Destri akan menyimpannya. Sander segera menyimpan cincin penyimpanan itu. Begitu melihat esensi jiwa di dalam cincin penyimpanan, senyuman terukir di wajahnya. Untung besar. Destri melihat keponakannya dan berucap, kami pergi dulu. Pergi. Senyum Sander perlahan-lahan memudar. Dia menatap Mile di sampingnya. Ayah. Master Pedang Dunia berjalan perlahan ke depan Sander. Dia berucap sambil tersenyum, kami akan pergi ke suatu tempat dan meninggalkan alam semesta ini. Sander ragu sejenak, lalu bertanya, apakah jaraknya sangat jauh? Dia mengangguk, ya. Sander terdiam. Dia merasa agak enggan di dalam hatinya. Tiba-tiba, Master Pedang Dunia bertanya, kamu benar-benar memilih melanjutkan jalan sendiri? Sander mengangguk. Dia sungguh tidak ingin hanya berbaring diam dan menjadi generasi ketiga tidak berguna. Master Pedang Dunia terdiam sejenak, lalu menepuk bahu Sander dengan lembut. Semangat. Sander bertanya, apa masih ada kesempatan untuk bertemu dengan kalian? Destri menatap Sander, tergantung pada keinginanmu. Sander agak bingung. Wanita itu tiba-tiba menatap Maura, sementara Maura juga menatapnya. Ini adalah pertemuan pertama dua tokoh yang luar biasa ini, juga pertama kalinya mereka bertatap muka. Destri tidak berkata apa-apa. Dia hanya menarik tangan kakaknya dan pergi. Sander melirik Maura, tetapi tidak berkata apa-apa. Tidak lama kemudian, ayah dan bibi Sander perlahan menghilang di ujung langit bintang yang jauh. Begitu mereka pergi, di Gunung Tanah Suci, seseorang tiba-tiba mendongak. Kemudian, dia menghela napas dalam-dalam. Akhirnya, mereka pergi. Berhubung menyadari sesuatu, mata pemilik Penatao tiba-tiba menyusut. Tangannya perlahan-lahan menggenggam erat. Di planet Mars, seseorang tiba-tiba melihat ke arah langit bintang yang jauh. Di langit, Sander memalingkan pandangannya dengan ekspresi muram. Meskipun enggan, dia mengerti bahwa ayah dan bibinya memiliki urusan sendiri. Kemudian, Sander berbalik dan berjalan ke depan Maura dan yang lainnya. Dia tersenyum. Kita juga harus pergi. Maura tersenyum. Silakan pergi. Sander bingung sehingga bertanya, kamu akan tetap tinggal di Bima Sakti? Maura menggeleng. Aku akan pergi ke tempat lain. Sander bertanya, kemana? Maura hanya tersenyum, tanpa berkata-kata. Sander dan yang lainnya menjadi sedikit tegang. Rosa meraih tangan Maura, lalu berucap dengan suara gemetar, Kak. Maura tersenyum. Tidak ada pesta yang berlangsung selamanya di dunia ini, saatnya kita berpisah. Sander menatap wanita itu dan bertanya, bencana alam semesta. Maura mendongak ke langit bintang yang jauh, lalu tersenyum. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Sander tampak mengernyit, apa artinya? Bam. Pada saat ini, di langit yang jauh, aura yang mengerikan tiba-tiba menyapu. Sander tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah langit yang jauh. Aura itu sangat jauh, sampai-sampai dia tidak bisa merasakan sumbernya. Aura yang mengerikan ini meliputi seluruh alam semesta. Sander terkejut. Ini apa? Maura tersenyum tipis. Bencana alam semesta.
Bencana alam semesta. Sander sangat terkejut. Apakah bencana alam semesta akan meletus? Maura mengangguk. Mereka telah menunggu sangat lama. Mereka. Sander berbalik untuk melihat Maura. Dia hendak bertanya, tetapi pada saat itulah, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba retak. Kemudian, puluhan ribu aliran sungai waktu tiba-tiba muncul. Di depannya, ada satu aliran sungai waktu terbesar. Di dalamnya, seorang wanita berjalan keluar perlahan-lahan. Wanita itu mengenakan jubah putih, dengan setengah wajahnya tertutupi topeng emas. Di belakangnya, ada dua orang yang mengenakan jubah hitam yang misterius. Melihat wanita berjubah putih ini, mata Sander tiba-tiba menyusut. Itu dia. Wanita itu benar-benar datang. Di sekitar ruang dan waktu, banyak orang tiba-tiba muncul. Ketika Sander melihat orang-orang ini, matanya menyusut seperti jarum. Aura dari semua ahli, lebih kuat daripada Kaisar Yongsheng yang baru saja melakukan terobosan. Melihat begitu banyak ahli, Sander benar-benar terkejut. Kaisar Agung Nasib menjadi selemah itu. Apa yang sedang terjadi? Ahli-ahli ini datang dari mana? Mereka ingin melakukan apa? Hari ini, mereka akan membunuh dewa nyata. Bersambung.